Shalom, selamat malam. Ini balik lagi. Kali ini pembahasannya mengatakan kurang lebih begini. Ini karena apa? Kekristenan itu tidak akan ada tanpa ada tulisan-tulisan Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang membenarkan Taurat. Kurang lebihnya begitu kalau diringkas. Nah, jadi intinya itu menuduh kekristenan itu adalah ajaran Paulus. Kemudian saya mengomentari, tapi belum dibalas, apakah rasul-rasul yang lain itu, contohnya Petrus, itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus dan Taurat kalau dia menggunakan logika seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ada mengutip tulisan dari rasul yang lain, tapi dari sini saya ngambil Petrus dan Yohanes, cukup dua aja. Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang digembalakan olehnya, ada di Roma, ada di Korintus, ada di Efesus, ada di Galatia, dan seterusnya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Petrus, salah satu rasul yang lain, itu mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sama seperti yang diajarkan oleh Paulus. Dan kemudian Paulus juga mengajarkan soal penebusan dosa di dalam Kristus, dan di sini di ayat ke-23 dari 1 Petrus 1, bahwa kita orang-orang percaya itu dilahirkan dari benih firman yang ditaburkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 2 juga Petrus mengajarkan lagi, menegaskan kembali tentang penebusan dosa di dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam sebentar, saya agak cepat-cepat aja. Di dalam sebentar, tadi ada ini tulisan dari Yohanes, 1 Yohanes pasal yang pertama. Di sini bahwa Yohanes mengatakan Yesus itu berada di surga bersama Bapa, dan itulah yang diberitakan oleh para rasul, salah satunya Yohanes. Dan di ayat 7-nya ini Yohanes menegaskan lagi, sama seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahwa di dalam Yesus ada penebusan dosa, di ayat yang 7-nya ini. Kemudian pindah ke halaman berikutnya, di 1 Yohanes pasal yang kedua, Yohanes menegaskan ulang lagi tentang pendamaian dosa kita. Penebusan dosa kita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita wajib hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Kemudian di ayat 12 ini menegaskan kembali penebusan dosa di dalam Tuhan Yesus. Dan di ayat 22 itu tentang siapa itu antikristus, yaitu orang-orang yang menyangkal Bapa dan Anak, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itulah para antikristus.
yang Tuhan persiapkan tempatnya di hari penghakiman nanti. Kemudian di halaman berikutnya di pasal 3 menegaskan ulang lagi tentang penebusan dosa di dalam Yesus Kristus. Kemudian di sini tentang di ayat 15 ini Yohanes mengutip ajaran Tuhan Yesus di ayat 15 ini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang pembunuhan itu bukan hanya pembunuhan fisik, tetapi dari kebencian pun itu sudah dianggap sebagai pembunuhan, dan pembunuhan itu adalah dosa. Kemudian di ayat 17 ini tentang kasih terhadap sesama, dan ini menegaskan apa yang dikatakan di dalam Matius 25:31 sampai 46, Matius 25:31 sampai 46 dikatakan siapa yang memiliki harta duniawi tetapi tidak mau membantu saudaranya yang menderita kekurangan, itu bukan anak Allah, perilaku yang begitu. Kemudian di sini tentang antikristus lagi yang yang tersebar di seluruh belahan dunia. Kemudian di ayat 10 ini menegaskan lagi tentang penebusan dosa di dalam Kristus. Kemudian di sini masih ada lagi atau tidak? Tadi saya tandain, sepertinya habis. Jadi itu. Jadi bukan hanya Paulus yang mengajarkan tentang ketuhanan Yesus, karena para kaum polemikus itu membuat tuduhan dengan narasi bahwa ketuhanan Yesus itu adalah ajaran Paulus dan ditegaskan ulang di dalam konsili yang mana itu mereka tunjuk sembarang. Kemudian tanpa ada klaim yang diajarkan oleh Paulus itu ketuhanan Yesus itu tidak ada dan segala macam. Sementara para rasul yang lain selain Paulus itu juga mengajarkan hal yang sama, dan Paulus ini adalah rasul yang belakangan. Rasul yang sebelum Paulus itu sudah mengajarkan terlebih dahulu tentang ketuhanan Yesus sebelum Paulus. Itu sudah duluan. Lihat itu khotbah Petrus di Kisah Para Rasul. Itu di khotbah Petrus itu Petrus mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal berapa tuh saya lupa. Jadi itu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jadi tuduhan bahwa kekristenan itu lahir dari ajaran Paulus itu sama sekali nol. Sama sekali klaim yang sangat tidak berdasar. Dasarnya pun sekalipun ada pun itu pun lemah. Jadi kita bisa paham terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak jelas-jelas itu. Oke, saya akhiri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.